Para sahabat sekalian, hari ini kembali saya bersama Pak Yusuf Sutanto, praktisi Tai Chi yang sudah pengalaman 40 tahun, sekarang mengajar sebagai guru senior ya Tai Chi di komunitas sehat. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Terima Pak. kasih sudah kembali nih bergabung. Nah, Pak Yusuf, hari ini kita lanjut ya dari Hmm. pembahasan sebelumnya mengenai Tai Chi. Kita fokuskan hari ini konsepsi Tai Chi ini sebagai the great harmony. Artinya saya kira nanti filosofi yang barangkali Pak Yusuf bisa jelaskan ya. Dan Hmm. kemudian juga setelah itu kita akan langsung membahas konsepsi yang sangat penting dalam Tai Chi, yaitu teknik olah nafas. Pak Yusuf mengatakan kan keberhasilan Tai Chi, keberhasilan latihan Tai Chi kita itu sangat tergantung dari kemampuan kita melakukan olah nafas. Kira-kira itu topik kita malam ini, Pak Yusuf. Ya, saya ingin menjelaskan kita sudah yang ketiga nih acaranya ya. Yang Betul, betul, pertama itu pandangan umum, yang kedua kenapa kelembutan itu menjadi ciri, ya toh? betul. Lembut itu bisa bisa survive, ya toh? Karena yang tumbuh itu adalah mesti itu, supel, toh? Ya toh? Soft and Hmm, supple, ya toh? Tapi yang mati itu kering dan brittle, getas gitu. hmm. Apa yang apa soft and supple itu companion of life, what is hard Hmm, and stiff is a companion of death gitu. baik. Bagaimana sekarang itu kita melatihnya, gitu. Hmm, Nah, malam ini kita akan membahas itu, Pak. baik, baik. Hmm. Sebenarnya lanjutan dari 3 pertemuan sebelumnya. Dipersilakan Pak Yusuf. Jadi sebenarnya bahwa semua itu berubah, gitu. Itu sebenarnya kesimpulan daripada Charles Darwin. Survival of the fittest itu hanya pada saat awal, ya kan? Ketika sperma yang jutaan itu oleh seleksi alamiah, lalu setelah itu menjadi soft and supple, mereka yang bisa berubah, ya itulah yang kuat, bukan yang pintar, yang gede, yang apa, tapi yang itu karena dinosaurus yang gede itu bisa punah. Nah, karena ini sekarang ini kita bicara tentang the great harmony itu, ya toh? Nah, di dalam aksara kanji yang sebelah ini adalah orang besar itu, orang apa tumbuh yang besar fisik maupun mental maupun spiritual. Yang di tengah sebelahnya ini adalah pohon yang besar itu tumbuh. Nah, di berikutnya itu ada garis apa? Garis datar di atas itu adalah langit, garis terus berlanjut ke garis di tengah kecil itu ya, terus ya, terus turun menjadi dengan garis datar di paling bawah itu jadi langit, manusia dan bumi itu menjadi satu kesatuan dan melakukan gerakan yin and yang itu ya, berputar itu terus ya. Oke. Dan lalu ini tempat titik tempat titik poinnya itu mereka di tantian ini nih Pak, kira 4 jari Hmm, di bawah pusar gitu. Nah kalau ini terjadi maka ini hanya akibat dari apa langit punya interaksi ini sehingga bisa semua orang bisa tumbuh material secara fisik maupun spiritual, dan ini pohon juga semua itu bisa tumbuh. Nah, inilah filosofi dari Tai Chi. Sebenarnya ini namanya bukan Tai Chi, tak pakai C ini Pak, tapi Tai Chi pakai J, John hmm. ya, J. Tapi karena sudah salah kaprah, ya sudahlah diterima aja ini dikasih nama Tai Chi. Ya, Oh, jadi ini ketidaksengajaan ya. salah kaprah. Kesalahan tidak sengaja yang akhirnya diterima. Jadi itu Tai Chi ya. Iya. Jadi Tai Chi. Taiji sebenarnya ini. Tapi karena ini berkembang tidak atau mengabaikan sejarahnya, jadi kelewatan ini ya, dianggap ini Taiji aja sudah ya toh.
Seolah C itu begini. Ini belum, ini baru alam. Great harmoni yang gede itu. Ini yang sebelah, kita bicara sebelah kanan dulu nih Pak, ya toh. Ini langit, manusia dan bumi, ya toh, menjadi satu, ya toh. Lalu menjadikan apa? Di 8 penjuru itu angin itu ada chi itu, ya toh. Jadi chi itu menyebar ke 8 penjuru angin, ya. Nah, karena itu alam semesta itu nggak berhenti dan kiamat atau ambruk semua, tapi seperti apa, setelah Big Bang itu apa, alam semesta mekar, terus setelah itu balik dan dengan irama yang ritmis menjadi alam semesta itu seperti jantung yang berdenyut atau napas yang keluar masuk, gitu. Nah, ini lalu itulah juga irama yang ada di perut ibu kita ketika kita masih menjadi janin, ya toh? Jadi karena itu great harmony itu yang besar, yang apa, besar sekali, maha besar itu mengejawantah di dalam apa janin yang dia di apa dari napas ibu itu toh. Nah karena itu gerak apa yang dilatih ini bukan ini, bukan ini tenaga, ini kayak orang cangkul ya, mencangkul ya. Ya. Ini totot ini mencangkul apa ke otot atau tenaga begini ya, spirnya di sini kan, ya toh. Nah yang atas ini ini li ini i ya ini lurus mengikuti ini suara mulut ada suaranya, ini hati Pak. Jadi yang dilatih itu sebenarnya perasaan itu, karena kita mengikuti hati kita kan. Jadi Tai Chi ini melatih hati sebenarnya, melatih rasa, ya toh? Bukan otot, bukan speed, power and muscle building, ya toh? Nah, sedangkan olahraga yang kita kenal dengan Olimpiade itu Sitius, cepatnya, Altius, loncat setinggi-tingginya, Fortius, kekuatan. Nah, itulah makanya Tai Chi itu beda. Nah, bagaimana sekarang itu? Nah, ini belly breathing. Ini dulu suka dikenalkan dengan diafragma breathing apa, tapi orang susah menggambarkan. Nah, diafragma orang awam ya mikir dulu apa-apa ya. Kalau belly breathing ya udah perut aja lah. Nah, ini pada saat orang itu menyedot menarik napas, ini perutnya keluar, ya. Jadi karena perut keluar ini seperti akordeon itu menyebabkan napas tertarik melalui hidung, ya toh? Terus turun ke sini, ya toh? Nah pada saat keluar perutnya begini, tekan sini, dikeluarnya melalui mulut. Nah ini yang disebut belly breathing. Sedangkan napas dada itu yang begini kan Pak, ya, ya toh? Dan di dada itu terbatas. Nah karena itu banyak anggota kita yang isoman itu, dan ada satu orang profesor ahli epidemiologi yang kena isoman itu pun lalu menjelaskan bahwa paru-paru yang dicengkeram oleh si COVID ini lebih seperti ditarik-tarik sama breathing, belly breathing itu, sehingga dia tidak bisa mencengkeram kita punya otot paru-paru. Ya, nah karena itu kita bisa menyelamatkan diri terhadap COVID itu Pak. Karena COVID dulu kan menyerangnya paru-paru kan Pak, ya? Ya, betul. Nah ini menurut keterangan dokter itu begitu. Jadi karena didorong ke bawah, pada saat dimasukin napas ini kan, ini paru-parunya berkembangnya ke bawah kan Pak, benar nggak? Lonjong ke bawah, bukan samping kiri kanan. Nah, lalu dibalikin lagi, jadi dikocok Pak. Ya. Nah ini intisari mengapa ini bisa menjadi pencegahan atau bahkan untuk membantu orang-orang yang isoman, ya. Baik.
Nah sekarang nafas Tai Chi ini bisa dihitung berapa kali dia masuk melewati tantien ini. Nah ini si napas ini seolah-olah ketika menyedot udara itu karena perutnya dikembangkan itu seolah-olah atau bukan seolah-olah memang dia itu menarik sesuatu yang lembut dari tungging kita terus pelan-pelan sampai akumulatif di kita punya ubun-ubun, Pak. Ya. Nah, setelah itu dibiarkan jatuh pelan-pelan melalui bagian depan, ya kan? Terus sampai dada, terus perut, terus tantien tadi, ya kan? Ini tantien, terus kembali lagi ya tulang tungging itu, Pak, ya kan? Ditarik lagi. Jadi Tai Chi ini sport ini ngangkat, tapi yang diangkat itu Chi itu, ya kan? Bukan ngangkat barbel begini, otot, sepeda statik atau jalan di atas itu alat itu, ya kan? Bukan, ya kan? Nah ini yang dilatih, ya. Jadi, nah kita ini punya Tai Chi ini nanti bisa dilihat di YouTube itu adalah bisa dihitung selama 30 menit ini berapa kali Anda berputar di situ. Nah, karena itu kita bisa duduk berhadapan sama orang-orang dari medis para. Jadi kini kita punya countable dan bukan uncountable, ya kan? Bukan. Tapi kita bisa dilihat. Nah, yuk sementara ini punya ketika melihat orang kurang gerak, disuruhnya gerakan otot, jalan kaki, ya toh, lari-lari pelan atau apa, ya toh, sepeda statik, bukan itu. Karena itu nggak match antara dokter medis sama pendekatan Tai Chi ini. Nah, ini yang menyebabkan sampai sekarang itu kita mendapatkan gap itu yang harus dijembatani oleh kita. Nah, karena itu Tai Chi itu jangan dipamerkan mengatakan tanpa obat bisa membuat orang sehat. Kita perlu obat juga. Ya, kalau kita bilang begitu kan kedokteran marah toh. Berarti saya harus tutup praktek. Nah, enggak, kita maunya tetap dengan dia punya obat, tapi kita bantu dengan gerakan olahraga yang senam pernapasan ini. Ya, tidak menghentikan sama sekali ya peran medis ya. Kalau enggak akhirnya saling mempertahankan diri berkelahi kan, ya. Dan juga kita semua kan bukan yang kita paham yang berlatih ini kan bukan akupunkturis kan, ya kan? Yeah. Jangan menjelaskan ini dengan cara-cara penjelasan akupunkturis itu bisa dimengertiin oleh orang yang belajar akupunktur kan. Kalau medis barat ya nggak mau dengerin itu. Jadi bicara sama burung beda sama bicara sama anjing kan, benar? Ya kan? Jadi kita harus tahu nih bidang kita punya domain ini, kita mau kolaborasi antara medis sama Tai Chi yang menurut saya tidak bisa diabaikan lagi. Why? Karena perubahan alam semesta yang dipanaskan ini, global warming, hutan deforestasi ini menyebabkan binatang-binatang itu untuk survive akhirnya virus kelelawar pindah ke manusia, virus apa saja dari binatang kan survive kan akhirnya dia pindah kan, ya kan? Dan akhirnya ini masalah virus ini menjadi pandemi ini menjadi masalah yang semakin sulit dipecahkan, ya kan? Dan tidak ada satu obat pun karena originnya itu sangat spektrumnya lebar, ya kan? Benar? Tidak ada obat yang bisa mengatakan ini untuk semua virus, benar?
Hmm. Mau apa, metastase ke apa sih, pakai inilah satu komplit seperti itu, antibiotik itu nggak bisa, ya kan? Karena itu yang harus menolak itu tubuh kita sendiri yang memproduksi chi yang delapan penjuru angin Hmm. itu, ya kan? Dari alam semesta, ya kan? Nah ini menurut saya yang sekarang apa kita harus ini. Nah kalau apa ini maka orang-orang medis, perawat terutama yang mendampingi orang yang sakit itu juga membutuhkan dia kan, benar ilmu Hmm. ini kan, karena kalau enggak Betul. dia ketepak juga kan, benar. Hmm. Dia paling nginteri makan, ngetes ini, ya masa setiap kali cuci dulu hand sanitizer apa, ya tangannya bisa, kulitnya juga bisa lama-lama kepengaruh kan, ya. Hmm. Karena menurut Profesor Antoni Suwanto itu tubuh kita ini ada triliunan apa sel yang Hmm. probiotik, abiotik. Abiotik itu anti kita kan, ya kan? Iya. Tapi karena dia sudah bertetangga sama yang lain-lain, akhirnya dia ada di situ hanya apa, tidak menyebabkan sakit kan, benar nggak? Hmm. Saling menetralisir. Tapi begitu you bikin ini menjadi desinfektan, dipususkan, dia seperti you kasih jalan tol kan, ya kan? Hmm. Lalu masuk ke kita, sedangkan kita lupa mengembangkan tai chi dengan dari dalam gitu, ya kan? Nah, yang diperkuat proteksi, disuruh pakai masker, disuruh apa itu boleh aja terus tetap, ya kan? Dan jangan dibilang setelah belajar tai chi nggak usah pakai masker, ya kan? Hmm. Nggak benar itu Hmm. ya nggak bisa. Tetap tapi you mengandalkan kemampuan you melawan itu. Kan alam bisa berkembang sampai hari ini dan bisa meregenerasi itu, Hmm. perubahan musim itu, tapi terus musim-musim semi baru terus muncul kan, ya kan? Iya, iya. Alam itu abadi. Jadi musim semi tahun ini beda dengan tahun lalu dan juga tahun depan, ya kan? Hmm. Nah, karena itu Tai Chi dengan pendekatan I have arrived, I am home in the here in the now, ya tahu setiap bangun pagi saya selalu tersenyum. Nah ini melawan bukan hanya tunggu musim semi datang, detik ini pun kita lawan itu. Hmm. Si virus ini kan, ya kan? Baik. Nah itulah yang sebabkan ini membuat si kuda mati itu jadi hidup. Hmm. Dulu kita ini diperlakukan sama medis itu seperti apa? Seperti kuda mati kalau menurut Profesor Purnawan Junaidi. Kata-kata itu dalam syair yang dia kutip dari kearifan kuno dan Hmm. inspiratif, dia cerita begini, kalau kudanya mati jangan didiskusikan tentang kusirnya atau cambuknya mau Hmm. diperbaiki, ya toh, rodanya kudanya harus hidup dulu, ya toh. Kalau enggak ya mau apa bisa begitu, ya. Lalu kudanya mati, lalu buat budget, bikin gedung, beli peralatan laboratorium, kendaraan, staf, administrasi. Jadi itu semua akhirnya tidak tidak eh, bukan jalan cerdas menuju sehat menurut Profesor Purnaan Junaidi itu, ya toh? Jadi yang kita masalah kita bagaimana dikembangkan itu apa imunitas dari dalam, artinya Hmm. orang itu berusaha, dan itu tidak bisa dengan sport angkat besi, ya toh? Lalu loncat-loncat atau apa, tapi inilah menurut saya jalannya, ya toh? Ini bisa bicara, oke, kira-kira begitu Pak, ya. Baik. Nah, ini contohnya ada olahraga untuk orang sehat, ya you boleh lari aja, boleh merebut merebut apa piala nomor satu atau apa. Tapi sebenarnya itu lari itu olahraga untuk orang sehat. Benar? Nah, sedang Tai Chi itu medication and motion. Ya kan? You ikut apa emotion itu yang memberi dampak pada medication penyembuhan atau ya bukan medication dari arti latihan itu tidak menggunakan obat lagi, tapi itu
membantu obat yang sedang you minum. Kan gitu Pak, ya. Baik, baik. Kalau you perumpamaannya itu yang menggunakan li itu gigi diadu kan, akhirnya pada lubang ditambah lubang terus akhirnya keropos kan, nyompong diganti gigi palsu semua kan. Tapi kalau lidah itu sampai you mau mati barangkali masih hidup, tapi lidah itu masih bergerak kan, ya tak? Nah inilah makanya kita harus terus menjaga aktivitas ini semua, ya tak? Latihan seperti Tai Chi ini menjaga supaya kita menjadi what is hard and stiff is the companion of death, or soft and supple is the companion of life. Ini cara melatih Tai Chi, ya tak? Terus, baik. Nah ini, ya tak? Nah ini syair yang kalau dibaca itu dibilang hidup terdiri dari momen-momen. Kita ini sebenarnya bukan memiliki rumah, memiliki harta, mobil, tapi yang kita punya itu kan sebenarnya momen-momen. Kan? Hidup ini terjadi dalam momen-momen. Momen-momen itu adalah milik kita. Dapatkah Anda hidup secara sepenuhnya pada momen ini dan pindah ke momen berikutnya sama dengan sepenuhnya, ya kan? Kalau Anda nggak bisa, ini Anda sudah fail, ya kan? Ini sudah amat daripada kekacauan dia punya hidup, kan? Dapatkah Anda pindah dari ketika mencuci piring, memasak atau menulis, gitu, itu semua dengan mindfulness sepenuh hati itu, ya kan? Lalu bahkan ketika di sini ini hurufnya kurang besar saya ketik, nanti kalau bisa dilihat di YouTube ya. Ini mudah bisa diperbesar nih Pak. Diperbesar di website bisa dilihat itu nanti ya. Nah ini Pak bisa diperbesar. Bisa ya. Ya. Jadi begitu Pak. Nah ini bahkan kita memeluk bocah kecil itu menahan rasa sakit bahkan ketika mau mati, gitu. Ini konsep daripada Tai Chi itu di situ. Jadi kenapa konsepnya begini? Argumentasinya itu simpel Pak. You bisa nggak kalau you lapar minta orang makan untuk orang lain, you suruh makan buat saya? Nggak bisa kan Pak? Gitu. Saya pengen kencing, you kencing atas nama saya sana, bisa nggak bisa kan, gitu. Ya, makan ini juga untuk saya lapar apa nggak bisa, semua harus dikerjakan sendiri. Jadi karena itu orang itu harus dilatih semua mengerjakan sendiri. Nggak boleh suruh seenaknya, ya. Oke. Pak itu Visuddha Cara. Itu orang dia. Bapak kutip dari tulisannya dia, ya. Ya, dari itu Visuddha Cara, Pak. Saya ada bukunya, tapi saya mesti cari dulu, ya toh. Minum teh menghayati kehidupan, kalau nggak salah itu judulnya, ya toh. Ya, itu buku yang saya simpen terus dan saya tak eman-eman ini konsep yang benar-benar benar-benar afdol lah untuk bangkit kuda mati ini dari kuda hidup kan, ya kan? Baik. Begitu kira-kira Pak. Baik. Sampai di sini ya Pak? Ya, boleh. Oke. Nah Pak, dari tadi pembahasan yang disampaikan Pak Yusuf mengenai yang pertama adalah harmoni, the great harmony. Kalau ini dianalogikan ini di dalam konsepsi di Tai Chi itu kan kalau lihat gambarnya ya, itu mengambil konsep yin dan yang. Nah, ini bagaimana Pak Yusuf menjelaskan konsep the great harmony dengan mencontohkan ya bagaimana yin dan yang bekerja. Jadi di dunia ini ada miliaran perbedaan, ya kan? Tapi kalau secara kuantitatif kan,
Tapi kalau secara substantif itu berubah menjadi yang bertentangan, harus saling melengkapi, ya toh? Ini ilmu hakikat sebenarnya, ya toh? Jadi ada begitu macam banyak apa ini, tapi hakikatnya kan besar atau kecil, ya toh? Luar atau dalam, panas atau dingin, gunung atau danau, ya toh? Thunder atau angin sepoi-sepoi, ya toh? Nah ini pada akhirnya di dalam kompetisi bisnis segala macam ini adalah harus saling melengkapi. Dan Jack Ma mengatakan begini, kalau you mukul begini, saya pukul begini, ya tak? Sehingga enggak bentrok kan, begini kan, ya tak? Kalau you tinggi, saya rendah, ya tak? Nah, you kan bisa jongkok, saya bisa jongkok, ya tak? Jadi Tai Chi itu membuat apa kontradiksi itu menjadi complementary, ya kan? Nah itulah seni membuat kontradiksi menjadi saling melengkapi. Jadi musuh kita itu apa sebenarnya di dalamnya itu mengandung, kalau yang ngerti mengendalikan itu, dia bisa membantu. Ya, saya pernah kerja di satu toko konten dan apa pemiliknya itu orang yang apa mengerti ini. Baik. Nah karena itu dia memimpin pabrik besar itu. Dia mengatakan ketika sukses dia masih memikirkan bahaya, maka bahaya akan datang, ya kan? Kalau ketika sukses takabur, ya bahaya datang, ya kan? Ketika di atas dia menjangkau yang di bawah, pasti terjadi harmoni kan? Ya, ini yang disebut belusukan ini kan Pak, ya kan? Baik. Ya, kan? Jadi pengalaman saya tuh lihat itu tiba-tiba buruh itu belum memikir, serikat pekerja itu belum rapat tentang kenaikan upah tahun depan apa tahun ini yang akan datang ini, itu direksi sudah mengambil keputusan untuk ke depan ini mulai tanggal sekian gaji pada dinaikin. Jadi belum sempat sudah diketahui, ya toh? Nah itu yang di dalam cerita kuno itu the sound of one hand clapping. Itu dua tangan bertepuk itu terdengar suara. Tapi kalau you bisa mendengarkan the sound of one hand clapping, you akan bisa memimpin dengan sukses. Ya, jadi ini orang-orang zaman kuno begitu. Ya. Ya, baik Pak Yusuf, ini kembali ke tadi ya teknik olah nafas. Dari apa yang disampaikan tadi kan nafas itu mengalir ya, masuk keluar. Pak Yusuf tidak menyarankan ada jeda ya di dalam aliran keluar masuk nafas itu, atau konsep ditahan dulu umpamanya, tapi mengalir keluar masuk terus berputar, atau ada tambahan informasi Pak mengenai teknik mengatur nafas ini? Jadi itu bagian yang guru saya dulu Tai Chi nggak pernah nggak bahasa Indonesianya pun nggak lancar kan, orang totok kan. Ya. Nah itu guru saya nggak ngajar ini gimana ngomong yang ini susah kan. Ya, Oke. Tapi saya hanya menyimpulkan aja. Dan lalu pada satu hari ketika saya mengajar di Hilton, ada seorang pakar ilmu itu mencoba saya, dia menjadi anggota di Hilton Executive Club, lalu di depan umum menjelaskan, mengatakan Bapak Yusuf nafas ini terbalik, gitu. Sebenarnya mau ngetes saya toh, ya. Diam sejenak, lalu saya bilang, waduh, ini sama aja kalau saya ngajak memikirkan zebra itu putih belang hitam atau hitam belang putih. Dia mikir dulu sebentar. Nah ketika mikir, saya punya tas, saya lempar ke dia, terus dia tangkap, cak. Nah ketika nangkep napas ini, napas masuk atau keluar? Masuk.
Nah sekarang kata saya kembaliin ke saya, keluar, nah itulah Tai Chi. Ya kan? Jadi itu nggak bisa yuk bikin artifisial dengan diemin apa segala, bisa nggak ditahan, ya kan, diputar-putar ke sana sini. Itu artifisial, ya kan? Nah ini yang dimainkan. Jadi seperti boneka ini Pak, ya kan? Ya kan? Set. Jadi coming back gitu, kita coming back gitu. I have arrived, I am home, in the here, in the now. I'm solid, I'm free, in the ultimate I dwell. Ya toh, itu kan mau kemana-mana pada akhirnya kan kembali ke tengah lagi kan. Ya. Jadi sebenarnya ultimate itu ada di dalam sekarang dan saya di sini dalam posisi tidak tegang kan. Ya. Baik. Santai. Jadi apa? Follow the nature ya Pak. Follow the nature. Suara alam, tidak ada yang perlu ditahan, dibuat-buat, tapi mengalir begitu saja. Tapi konsentrasi tadi Pak Yusuf mengatakan lebih ditekankan pada saat kita menghembuskan nafas ya, pada saat kita mengeluarkan itu dilakukan dengan selembut mungkin. Itu perhatian diarahkan pada saat keluar itu ya, nafas keluar. Itu kenapa Pak? Itu lebih ditekankan pada saat nafas keluar itu. Nah, yang pertama itu yang ada konsentrasi bahwa yang ke atasnya akumulatif, jadi kayak membajin kita punya ubun-ubun kan. Betul. Setelah baru wujud baru menetes ke bawah, trickling down itu. Atau seperti pohon durian jeruk gitu ya toh, atau batu. Tapi pelan-pelan ya toh, sampai ke tantien terus ke tungging baru naik lagi. Baik. Ya, terus. Dan itu ada suatu cerita, ya cerita itu tidak terjadi beneran, tapi nggak tahu terjadi atau tidak, tapi sebagai metafor itu menarik. Ada satu orang tua sedang berlatih Tai Chi, lalu ada satu orang jago ilmu bela diri keras, badannya seberat satu karung beras, 100 kilo gitu kan. Lalu dia melihat, setelah itu mesem dan pergi. Ya itu si empek ini yang orang berlatih ini tangkap itu dia sebenarnya sedang mengasih simbol bisa apa ilmu pelan-pelan gitu toh. Ya, nah lalu dipanggil, you tadi senyum ya, iya dia baru ngomong begini. Nah sekarang you coba menyerang saya. Secara jatuh gedebuk ya toh. Itu karena Tai Chi itu kan seperti berdiri di atas pantai itu, ombak yang datang itu memang ada tekanan ke arah kaki, tapi yang tekanan lebih berat kan, lebih kuat kan ketika kembali ke laut kan. Iya, pada saat kembali ke laut ya. Karena dia mengikuti gaya gravitasi kan. Kalau yang ke atas kan itu kan menentang ya toh. Jadi ada yang ngerem gravitasi. Kalau ini ngikutin ya toh. Nah lalu dia berlutut minta diangkat jadi murid ya toh. Nah tapi si Mbak ini bilang, aduh ya belum bisa, nggak bisa langsung you switch dari yang berubah jadi yin ya toh. Nah karena itu gimana kira-kira saya ada acara mau pergi dan baru kembali 3 bulan lagi lah. Saya 3 bulan lagi. Nah, ya persiapin dulu. Latihan pagi itu setiap hari you harus berlatih, bukan sudah bisa masuk dalam latihan Tai Chi yaitu. Apa itu caranya? You kumpulin kerikil sehingga you perlu jongkok, ya kan? Sama memetik daun muda di atas jinjitan. Ya. Ditaruh dikumpul di sudut situ. Saya mau nanti pada saat saya datang sini lihat sudah sampai mana kamu punya hasilnya itu. Nah, baru setelah itu benar-benar menunjukkan sudah bekerja berlatih, saya bisa ajarin Tai Chi, ya kan? Itu legendarisnya begitu Pak. Ya, baik. Jadi tongkok sama itu
Nah, karena itu kita punya ada gerakan yang jongkok, Hmm, terus langit ketujuh kan, ya. jongkok lagi, ya toh? Nah, itu sebenarnya jurus itu saya ambil, saya terjemahkan dari metafor tadi itu Pak, cerita itu. Oh, baik, baik. Oke, jongkok Hmm. itu tadi ngambil Hmm. kerikil ya, Hmm. angkat ke atas itu ngambil daun. Hmm. Hmm. Oke, baik Pak Yusuf, ini menarik. Terima kasih atas obrolan kita malam ini. Kita lanjut lagi di Hmm. kesempatan lain, Pak. Terima kasih nih Pak Yusuf. Sama-sama. Selamat Kita ketemu malam, lagi. salam Nah, sehat.